Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Berjumpa kembali bersama saya Iin Solihin, pemimpin redaksi Tribun Medan dan tribunmedan.com. Kali ini kita bertemu dalam digital activity spesial kita, Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Jumat 18 Februari 2022 ini menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah Project Director Perumnas Sukaramai, Bang Ahmad Fauzi Muhtar, Eskom CEH ya Bang. Ya. Nah, tema diskusi kita hari ini juga menarik, yakni debottlenecking permajaan permukiman pertama di Indonesia. Jadi Sukaramai ini perumahan pertama gitu Bang ya? Bukan, revitalisasi pertama di Indonesia. Revitalisasi pertama. Oke, Tribuners dimanapun kalian berada, saya harus ingatkan terus untuk mengupdate informasi terkini melalui media sosial kami. Ngopi Sore hari ini pun kita siarkan secara langsung melalui platform digital kita, yakni sosial media, Facebook dan Instagram. Nanti after movie-nya bisa disaksikan di YouTube Tribun Medan. Bang Fauzi, saya panggil Bang saja lah. Ya, boleh, boleh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Di tengah Omikron ini. Di tengah Omikron. Saya kebetulan alumni juga, tapi bukan Omikron. Insya Allah jangan lah. Biasanya stepnya naik itu Bang. Nah, Bang Fauzi, ini adalah Perumnas Sukaramai. Iya. Perumnas pertama katanya Bang ya yang akan melakukan revitalisasi. Bukan hanya sekedar Perumnas pertama, tapi revitalisasi pertama di Indonesia, permukiman pertama. Jadi bukan cuma Perumnasnya, tapi kita ngomong dari seluruh permukiman yang ada di Indonesia. Ya inilah revitalisasi pertamanya, khususnya rumah susun ya. Karena rumah susun kan di Jakarta juga ada, gitu ya. Ada Klender, ada Kemayoran, gitu. Terus juga di sini, gitu. Bang Fauzi, kebetulan saya orang baru di Medan, jadi tidak begitu menguasai lah sejak kapan Perumnas Sukaramai ini hadir di kota Medan. Lalu setelah sekian lama sih, berapa lama dia kemudian harus dilakukan revitalisasi dan apa sih alasan kita melakukan revitalisasi? Silakan Bang Fauzi. Jadi gini, Perumnas di Sukaramai itu berdiri sejak tahun 80-an ya. Jadi pada saat itu komplek atau kita bilang daerah di Sukaramai itu terjadi kebakaran hebat. Nah, kebakaran hebat tuh di tahun 79 hingga akhirnya pada saat itu diperintahkan untuk tidak boleh membangun apa-apa lagi di lingkungan sana gitu. Jadi Perumnas mulai membebaskan lahan sampai dengan terjadinya selesai pembangunannya itu di tahun 90 atau 91. Gitu ya. 90-91 jadilah namanya Rusun Sukaramai. Rusun Sukaramai. Setelah berkembang sudah lebih dari 30 tahun ya. Di sana nanti mungkin di tengah-tengah acara ini ada VT-nya bahwa kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Ya. Jadi posisinya itu ya apa ya, kumuh gitu ya. Terus juga banyak katanya gitu ya. Saya juga karena bukan orang Medan asli gitu. Banyak penyakit juga, termasuk penyakit sosial lah. Di sana terkenal sekali tuh katanya. Jadi kemudian diinisiasi tahun 2011 inisiasi untuk dilakukan permajaan hingga akhirnya terbitlah keputusan wali kota di tahun 2014 tim permajaan gitu, dan Perumnas ditunjuk sebagai pelaksananya karena tanahnya itu juga semuanya masih dalam HPL-nya Perumnas. Betul. Gitu. Karena Perumnas yang bangun juga dulunya gitu. Artinya ini masyarakat sebenarnya sudah tinggal di situ ya Bang ya? Sudah tinggal di situ. 2017 akan dilakukan proses permajaan dan berjalan sampai hari ini. Betul. Berarti ini sudah selesai dong Bang? Kalau dibilang selesai completely belum. Jadi posisinya begini. Saya perlu jelaskan juga bahwa kalau ada yang bilang ini menjadi lahan bisnis, ya nggak murni bisnis. Kita itu kan statusnya bukan PT ya. Kita BUMN tapi Perum sebenarnya. Perum itu bukan profit oriented gitu. Jadi ada sisi di mana kita harus juga melayani masyarakat kan begitu. Tapi di sisi lain revitalisasi ini kita tidak dapat awalnya gitu ya, tidak dapat permodalan dari pemerintah. Jadi kita benar-benar lakukan sendiri mau nggak mau.
dari beberapa yang sudah terbangun untuk sebagai rusun pengganti, ya kita juga harus cari modalnya untuk mengganti itu. Jadi posisinya begini, revitalisasi adalah yang kita lakukan sekarang ini itu adalah ganti 1:1. Jadi misalnya kalau tadi dibilang sudah ada yang menghuni, sudah tipe 21 diganti dengan tipe 21. Tipe 36 juga dapatnya, tipe 54 juga dapatnya. Ganti untung dong ya. Ganti untung. Bahkan selagi mereka itu kan mulai keluar itu di tahun setelah sepakat 2016-2017 itu mereka keluar sampai dengan serah terima 2019, berarti 2 tahun. Selama 2 tahun mereka dapat lagi biaya hunian sementara. Jadi mereka nyewa di luar. Jadi itu saya punya unit di situ. Ya. Lalu kan unit saya direvitalisasi. Ya. Lalu Perumnas kasih saya duit buat nyewa. Nyewa di luar dulu. Iya, sampai dengan unitnya jadi, balik lagi gitu. Unit jadi, saya balik lagi ke unit itu. Diundi lah sistemnya. Jadi misalnya kan itu kan ada 416 unit ya. Nah, diundi sistemnya. Jadi dapat di lantai berapa nih dan unit nomor berapa gitu. Karena kan tersebar yang tadinya sebelum revitalisasi itu adalah 14 tower. 14 tower 4 lantai dengan jumlah 416 unit itu menjadi sekarang rencana kedepannya adalah 4 tower. 20 lantai tapi. Gitu. Yang sudah selesai pada tahap ini? Yang sudah selesai saat ini baru 1 tower, dan 1 tower dalam pengerjaan ya masih ada terkendala lah. Makanya judulnya kita saat ini tuh debottlenecking, karena kan bottleneckingnya itu apa sih kita pengen debottleneck nih. Tapi sesungguhnya tadi di awal Bang Fauji bilang revitalisasi ini karena ada sesuatu yang mendesak, khususnya untuk masyarakat sekitar. Satu tadi ada masalah kelayakan. Iya, betul. Kelayakan ini mungkin kalau saya ya kalau bangunan, keamanan, kesehatan, segala macam toh. Lalu tadi juga Bang Fauji bilang ada yang namanya menyangkut kemasyarakatan dan sosial. Iya, betul. Kemudian tergerak untuk melakukan Perumnas melakukan revitalisasi. Tentu ini kan usaha panjang, Bang. Betul. Tentu usaha panjang. Ya saya bisa merasakan ketika saya berada di unit yang sudah enak misalnya, sudah tinggal 4, 5 sampai 6 tahun, lalu kemudian datang disuruh keluar disuruh keluar. Tapi zone-nya suruh berubah gitu. Tapi tadi juga saya rasa manusiawi ya, ketika saya disuruh keluar lalu dikasih tempat untuk menyewa, lalu kemudian dikembalikan ke unit lagi. Bayar nggak itu, Bang? Nggak sama sekali, gratis. Nggak bayar? Nggak bayar sama sekali. Pajak segala macam? Nggak ada. Jadi saya masuk lagi, cuma unitnya beda gitu. Unitnya beda. Tipenya sama, luasannya sama ya. Jadi maksudnya gini, sama sekali tidak dibebankan apapun. Ya, tujuannya apa? Ya kita upgrade kehidupannya. Ya, memang kalau dulu statusnya rusun ya tidak ada pengelolanya gitu kan, hanya ada PPRS biasa gitu ya. Kalau sekarang levelnya udah kita ngomongnya udah setingkat apartemen bahkan gitu. Jadi ya, ada apartemen lah ya. Iya, apartemen lah ya. Tapi mereka mendapatkan unit yang jauh lebih layak dibanding yang dulu mereka punya gitu. Karena kan dulu ya, dari masyarakat sekitar gitu ya. Ya pengakuannya mereka pasti kurang lebih sama lah. Kalau misalnya nanti ada wawancara bisa gitu ya. Ya unitnya mungkin sudah bocor gitu kan, apalagi yang lantai paling atas tuh gitu. Yang paling terasa ya. Iya, paling terasa karena kondisi bangunannya juga kan sudah di atas 30 tahun. 30 gitu, tahun. Ya. Lalu tadi keluar masuk lagi satu tukar satu lagi nih. Satu tukar satu. Tanpa ada pajak, tanpa ada segala macam. Dan mendapatkan fasilitas baru. Iya. Dibanding tadi, Bang, tentu kan ada upgrade fasilitas, upgrade apa namanya layanan segala macam. Itu apa dibandingkan bangunan lama yang sudah mereka penduduk merasakan dengan sekarang, itu apa perbedaan yang paling jauh yang jelas terasa? Lebih tertata rapi, lebih bersih, karena kan kita juga ada ya tim pengelola lah, karena ada pengelolanya, jadi ada security-nya, ada tim kebersihannya. Memang kalau dibilang pasti ada yang ngerasa kok dirugiin karena ada biaya layanan juga kan. Tapi menurut saya itu wajar karena berlaku semua
untuk tim security juga, tim cleaning dan lain sebagainya kan perlu biaya gitu ya. Mereka hanya perlu bayar seperti kebanyakan apartemen di tempat lain, service charge per meter persegi lah gitu. Tinggal dikalikan unitnya punya berapa meter gitu. Ya sama lah kalau tinggal di gang juga bayar kebersihan, Bang. Iya, kurang lebih lah. Ada sampah kan, tukang angkut sampah masa nggak kita bayar kan? Betul, betul. Oke. Harusnya secara secara ekonomis lebih upgrade dong, lebih naik dong. Lebih naik, lebih bersih. Kalaupun, dan itu hak milik ya Bang ya? Hak milik. SHM Sarusun ya. Ya artinya kalaupun saya mau jual nanti bisa toh? Bisa. Dan sudah upgrade? Nantinya iya. Nantinya kalau sekarang karena statusnya perjanjiannya adalah sampai dengan nanti serah terima, ya tidak boleh dijual dulu. Karena kan itu masih dalam proyek revitalisasi. Sama seperti konsep FLPP lah. Kita beri rumah subsidi, kalau sekarang udah BP2BT ya. Kita beli rumah subsidi, ada tenggat waktu gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu atau selagi misalnya masih cicilan, ya tidak boleh dipindah tangan kan. Gitu. Nggak, maksudnya secara ekonomis kan terjadi peningkatan yang signifikan, Bang. Jauh. Rumah yang reot lalu direvitalisasi oleh pemerintah. Betul. Si pemilik rumah tidak keluar duit dong. Betul sekali. Lalu ketika diserahkan unitnya 1:1, ya kalau mau jual kan tambah naik nih, Bang. Betul. Kan begitu ya. Betul. Dan itu menjadi hak beliau, hak mereka. Pasca pergeseran penghuni ya. Tadi bagaimana Bang respon mereka menghuni unit baru yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah melalui Perumnas? Ya, selama ini merasa puas ya, karena ya gimana nggak puas, orang unitnya dapat baru gitu kan. Nggak bayar gitu, walaupun memang beberapa ada yang belum dihuni ya. Kita juga masih mencari cara agar mereka mau segera menghuni itu gitu ya. Kalau secara serah terimanya sih ya jatuhnya sudah selesai gitu, terhadap unit pengganti ya, revitalisasi kita ngomongnya. Nah, terkait bangunan baru ini yang sebenarnya masih menjadi kendala, tower-tower selanjutnya. Gitu. Abang masuk ke sini tentu pimpinan punya kepercayaan tersendiri lah ya untuk Abang mengelola kemudian Perumnas ini. Dan tadi saya dengar akan ada tower baru yang akan dibangun di sana, Bang. Saat ini yang sudah dibangun berapa tower, Bang, tadi? 1,5 tower lah saya bilang. 1,5 tower? 1,5 tower. Seluruh penghuni yang lama sudah masuk semua? Sudah masuk? Sudah. Sisa tower barunya itu adalah untuk dijual. Yaitu untuk mengembalikan modal kerja kita. Yaitu untuk mengganti unit yang lama. Kalau dari sisi ekonomis ya Bang ya? Tentu kan saya harus bertanya ke situ. Saya rumah lama direvitalisasi, masuk lagi ke rumah baru. Berapa harga sekarang satu unit? Itu tipe berapa? Tipe 21 Tipe 21. Kita berapa unit studio? Berapa? Kita harganya? Bisa dibilang paling murah di Medan. Waktu mulai launching itu startingnya dari 300 jutaan. 300 juta? Iya. Termurah di Medan. Kalau saya pemilik unit berarti saya udah tahu dong. Invest saya 300 juta nih kan gitu ya Bang ya. Itu waktu awal ya. Karena kan kalau properti kan semakin tahun semakin naik gitu. Ada tetangga bilang Senin harga naik gitu ya. Nah, 1 tower setengah sudah rampung. Iya. Dari perencanaan berapa tower, Bang? 4 tower. 4 tower. 4 tower. Di kawasan yang sama. Di kawasan yang sama. Ini berarti revitalisasinya gede sekali Bang ya? Besar. Dari tadi total 12 tower. 14 tower. Kemudian hanya menjadi 4 tower saja nanti. Betul. Secara tata letak tentu lebih banyak lahan yang akan menjadi fasilitas lain mungkin kan Bang ya? Betul. Harusnya dari banyak kemudian betul sekali. Lantainya yang nambah. Lantainya juga nambah. Berarti betul seperti inilah Bang, apartemen. Iya, memang. Ya kita kelasnya ya itu dia tadi upgrade, tapi juga tidak kemudian menjadi yang kelasnya mewah kan. Kita segmentasinya itu dia tadi Perumnas, hunian untuk semua, hunian untuk Indonesia. Oke. 1,5 tower, masih 2,5 tower lagi. 2,5 tower lagi. Yang penghuni lama sudah menghuni. Betul. Berarti ada 2,5 tower lagi kesempatan masyarakat Medan untuk mendapatkan hunian yang layak. Kalaupun mau langsung huni, ya terhadap tower yang sudah jadi itu masih ada sisa juga yang masih kita jual. Dan itu harganya murah. Ya harusnya ini pemerintah Pemko juga terbantu ya Bang, pengadaan perumahan baru ya. Perumahan gitu. Karena kan ya kalau Perumnas punya banyak portofolio, mulai dari rumah tapaknya sampai dengan rumah susunnya gitu. Bahkan kalau di Jakarta kita punya 3 proyek TOD, Transit Oriented Development, yang langsung nyambung sama stasiun. Gitu.
2,5 tower lagi. Kalau di total berapa unit itu, Bang? Totalnya kurang lebih ada 2.000 unit. 2.000 unit. Ya. Dengan segmentasi tadi studio, 2 bedroom, 3 bedroom. 3 bedroom. Ya, tapi nanti ke depan mungkin kita akan lebih banyakin di yang studio dan 2 bedroom karena kita segmentasinya lihat banyak di situ, Bang, ya? di situ gitu. Atau 1 bedroom kita adakan gitu. Oke. Berarti ini Tribuners yang berada di Kota Medan dan sekitarnya ini juga berpeluang untuk ya paling tidak mendapatkan hunian yang layak. Ya. Mendapatkan hunian yang layak di Perumnas Sukaramai. Nah, 2,5 tower lagi, Bang. Pertanyaannya, apa kendala untuk melanjutkan 2,5 tower ini? Nah, kita mulai masuk nih ke debate takingnya. Jadi pada awal-awal pembangunan, sebenarnya kita sudah bersepakat dengan warga sekitar. Di situ ada sebuah masjid, ya. Masjid itu sebenarnya tidak berstatus. Ya, masjid itu tidak berstatus. Sebelumnya pun masjid itu adalah pindahan dari masjid aslinya di Gang Melur. Jadi adanya di luar tanahnya kita nih. Nah, karena pada saat kebakaran hebat 79 itu tidak terbakar sebenarnya, tapi lingkungan sekitarnya tidak boleh dibangun lagi dan kemudian dibangun rusun, itu ikut-ikutan tidak boleh dikembangkan. Akhirnya dipindah ke lahannya Perumnas. Jadi lahannya lahan Perumnas nih. Oke. Pada saat itu kita punya konsep menyerah terimakan sertifikat hak pakai. Asalkan pada waktu itu yang menerima adalah yayasan. Oke. Bang Fauji tahan dulu. Oke. Kita akan lanjut nanti Tribuners supaya tidak bagaimana sih bentuk Perumnasnya? Ya. Nih, kita punya videonya. Silakan disaksikan. Tribuners tadi sudah melihat langsung bagaimana kemudian proses revitalisasi terhadap Perumnas Sukaramai dari bangunan pertama sampai bangunan baru ya Bang ya? Ya, bangunan baru. Yang pertama tadi saya serasa di Hong Kong rasanya. Betul sekali, kayak lagi kayak film-film di Hong Kong ya. Hong Kong betul. Dan sekarang sudah jauh berbeda. Jauh. Secara kesehatan, kelayakan tempat tinggal. Betul sekali. Lebih layak ya bagi penghuni ya Bang. Betul. Tadi Bang lanjut tadi ada masjid katanya Bang. Ya. Apakah masjid yang Abang masuk ini akan menjadi masuk dalam proses revitalisasi sendiri? Betul. Tadi saya lihat dalam videonya ada masjid
masjid yang asli, masjid awal, masjid yang sekarang pindahan. Nah, lalu ada yang baru tadi itu ya. Betul, yang itu baru. Sudah jadi, Bang. Sudah jadi ya itu kan bukan foto 3D itu foto asli. Gitu. Ada bergeser berarti masjid bergeser. Tapi di lahan kita juga, lahan Perumnas juga. Dan tidak jauh dari pemukiman masyarakat itu ya? Ya, literally 50 meter dari masjid yang asli. Ya, benar-benar di depannya hunian gitu. Nanti kalau di tower seberang yang jadi itu, ya dia di sampingnya tower. Gitu. Oke. Gitu. Lalu tadi masuk, kenapa kemudian masjid menjadi apa? Permasalahan. Oke, jadi ya kalau saya pelajari memang ini di Sumatera Utara gitu, khususnya Kota Medan memang banyak permasalahan terkait dengan pemindahan masjid ini yang kemudian menjadi masalah atau polemik gitu. Tapi sekali lagi permasalahan yang terjadi di Perumnas Sukaramai ini benar-benar berbeda sebenarnya, totally different. Jadi posisinya itu lahannya adalah lahan Perumnas punya, ya. Masjid itu dipindahkan di atas lahannya Perumnas dan Perumnas sebenarnya belum jadi nyerahkan sertifikat hak pakai. Tapi kalaupun diserahkan ya, sertifikatnya adalah hak pakai, bukan dilepas gitu. Sertifikat hak pakai setahu saya juga menurut dasar hukum itu ada batas waktu gitu ya. Jadi tidak selamanya ya hak pakai gitu. Nah, karena itu memang milik Perumnas, ya kita mau ambil lagi ya harusnya nggak ada masalah dong. Nah, karena masjid itu tidak berstatus sebenarnya, dibuatlah status oleh Kepala KUA pada saat itu dengan bikin akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW). Tapi sekali lagi APAIW-nya ini adalah APAIW siasah. Jadi misalnya saya ke KUA, ya, Pak KUA saya mau daftarkan tanah wakaf. Oke, tanah wakafnya siapa? Sertifikatnya ada di siapa? Sertifikatnya abang punya. Boleh nggak seperti itu? Bisa lah. Nggak bisa kan? Kecuali saya yang mewakafkan. Nah, makanya Perumnas tidak tahu akan hal itu, tapi kemudian tahu tujuannya adalah ketika Perumnas mengganti masjid baru ini, wakaf aslinya yang Gang Melur ini yang tadi asli itu bisa tersalurkan. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi bukan serta-merta ketika ini dijadikan wakaf nggak boleh dipindah. Ada sejarahnya, ada ceritanya di balik itu semua. Jadi ya kemudian bermasalah sampai dengan sekarang. Kita sudah selesaikan semua sebenarnya. Dasar hukumnya, rekomendasi dari MUI pusat, sekali lagi MUI pusat ya. Nah itu berprosesnya juga cukup lama dan ada tim terpadu dari Pemko juga. Perumnas sudah bangun yang baru sebenarnya. Sudah lebih luas. Tinggal merelokasi saja. Betul. Tapi kalau melihat gambar tadi, kalau saya lihat lebih layak yang baru ya Bang. Betul. Ya, untuk beribadah ya. Karena di tempat yang lama nanti akan dibangunkan tiang penyangganya. Nah itu pertanyaan saya Bang. Kenapa masjid ini harus direlokasi? Ya itu, karena di situ tiang penyangga yang tower setengah jadi itu tadi. Jadi ada shear wall-nya gitu ya. Penyangga gempanya terbangunlah di situ posisinya karena memang sudah sesuai dengan IMB yang diterbitkan. Gitu. Waktu IMB sudah terbit ya masa iya kita merubah desain kan nggak mungkin. Kalau ngomong desain artinya ini apa menjadi keselamatan dong? Keselamatan betul. Shear wall, dinding menahan gempa. Oke. Walaupun ada core wall ya di situ, core wall ada. Jadi tapi itu wajib dibangun. Wajib dibangun. Dan Perumnas sudah sediakan masjid terbaru Bang ya. Sudah. Harusnya relokasi bisa lebih gampang dilakukan. Betul. Akan berbeda mungkin kalau dari pribadi saya, Abang mau pindahin masjid tapi masjid barunya nggak ada. Ya masalah dong. Kan tapi ini masjid barunya udah ada, tinggal merelokasi saja kan gitu ya Bang ya. Ini yang lucu nih. Kalau kita nggak bangunin masjid nanti dibilang nggak bangunin masjid. Tapi ketika bangunin masjid dibilang itu masjid pemecah belah atau masjid teror. Kan jadi serba salah nih. Padahal tanah Perumnas tidak pernah mewakafkan. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa wakafnya itu terjadi untuk menyalurkan wakaf aslinya. Tujuannya adalah untuk itu dan masyarakat sekitar situ sudah setuju. Mukimin mustautin kalau kita ngomong dalam agama Islam tuh mukiminnya penghuni situ itu sudah pindah ke masjid baru. Jadi yang menguasai masjid lama ini kebanyakan orang dari luar Sukaramai. Ini yang menjadi polemik sekarang. Tapi mudah-mudahan cepat teratasi Bang ya. Amin. Dan upaya-upaya sih tentu Perumnas lakukan Bang ya. Tentu ini menjadi PR juga buat Pemko Medan betul. Dan Pemprov Sumut kan betul, Bang. Karena ini ya kita harus
bijaksana juga karena ini menyangkut agama tadi kan Bang. Agama, betul. Tentu secara infrastruktur sebenarnya tidak ada masalah karena sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Sudah jadi. Iya, saya sih yakin kaum muslimin punya cara yang lebih bijak untuk memutuskan ini kan begitu. Jadi jangan sampai juga ya mohon maaf, agama itu kemudian dijual-jual. Kalau saya basic konsepnya ketika ditugaskan di sini, kenapa? Karena satu, saya punya basic santri memang. Jadi ya kalau sekarang kalau saya bilang lagi eranya santri nih, suruh naik gitu. Termasuk juga kemarin Jenderal Dudung kan bilang penerimaan TNI yang santri-santri di spesifikasi gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, saya bilang gini, sering saya katakan atau saya dapat quotes yang sangat bagus itu bahwa kita harus belajar dulu menjadi manusia sebelum kita belajar agama. Agar nanti ketika kita membela agama, kita tetap berlaku sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nah, masalahnya kan sederhana. Masjid sudah jadi, dasar hukum mulai dari MUI Pusat, sekali lagi MUI Pusat yang mengeluarkan rekomendasi atas permintaan MUI Sumut dan juga MUI Medan, dan juga tim terpadunya Pemko sudah keluar bahwa itu boleh, bisa dilakukan sesuai dengan fatwanya MUI nomor 54 tahun 2014. Dan juga penetapan pengadilan agama terkait dengan status wakafnya yang mana itu sudah ada di Masjid Baru sebenarnya. Dan agar masjid yang lama ini bisa segera dipindahkan. Sekalipun itu ada kemarin di kasasi prosesnya, sudah keluar putusan kasasinya. Kasasi yang diajukan oleh pihak yang bertahan di sana itu sudah ditolak. Gitu. Kita berharap cepat selesai lah Bang ya. Sehingga, Amin. Pembangunan kan ini untuk kemaslahatan orang banyak juga kan Bang. Berapa banyak nanti lapangan pekerjaan juga yang tercipta, kemajuan ekonomi dan juga penyediaan lahan juga kan bisa penyediaan perumahan di Kota Medan. Kepala keluarga baru yang bisa menghuni. Dari 416 berlipat-lipat loh jadinya. Kita berharap cepat selesai lah Bang ya, sehingga 2,5 tower yang akan dibangun ini cepat terlaksana kan Bang ya. Betul. Iya. Mungkin Bang Fauzi ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di sana supaya ini pembangunan demi kita bersama. Lalu ada harapan bagi Pemko Medan supaya ini bisa cepat selesai lah gitu Bang. Ya. Oke, jadi yang saya harapkan adalah bahwa masyarakat jangan sampai mudah termakan dengan isu-isu yang tidak benar terkait dengan adanya perpindahan masjid ini. Sekali lagi, masjid tidak dirobohkan, tapi kami relokasi sudah, kami pindahkan. Dasar hukumnya jelas, masjidnya lebih luas gitu ya. Jadi jangan mudah terprovokasi. Lalu juga kemudian kepada tim terpadu khususnya yang sudah dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini ya, kami berharap agar ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena sekali lagi, Kota Medan harusnya berbangga. Bangga. Kenapa? Revitalisasi pertama di Indonesia adanya di Medan. Sukaramai ini Bang. Di Medan kita ngomongnya, bukan di Jakarta. Jakarta punya rusun ada yang legendarinya itu kan Klender sama Kemayoran. Justru di Medan dulu, baru kemudian dibawa ke Jakarta nanti rencananya, seperti itu. Jadi pertama kali di Indonesia revitalisasi adanya di Medan. Itu kan keren sebenarnya gitu. Ya tadi kalau melihat peluang memiliki perumahan. Kita tahu lah Bang, saya bukan orang Medan tapi datang ke sini harga properti gila-gilaan di wilayah Medan. Ini satu di antara solusi lah yang saya anggap ini juga membantu Pemko ya Bang ya untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat. Bang, ngomongin soal Perumnas sendiri, selain proyek Sukaramai ini ada proyek lain yang sedang kita lakukan Bang? Ada. Kita punya yang legendarinya juga di sini adalah proyek di Martubung. Masih masuk dalam Medan juga tuh. Nah, itu rumah tapak dan itu masuk dalam harga subsidi. Dan itu laku keras. Jadi kalau memang mau kita punya berarti 36 Bang ya? Tipe 36 standar. Jadi kalau kita mau pilih antara rumah tapak atau rumah susun, ya silahkan, kita punya pilihan gitu loh. Kita punya pilihan. Kalau mau di tengah kota, kita punya rusun, ya kan? Kalau mau agak geser gitu ya, tapi masih di Medan ya, kan Martubung setahu saya masih Medan. Itu ada kita proyek di Martubung, Gria Martubung itu, dan itu keren. Itu proyek yang Martubung ini berapa banyak rumah Bang yang akan kita bangun di unit? Berapa unit yang akan kita bangun di situ? Banyak, ada 600-an lebih. Setahu saya gede ya Bang ya. Iya, karena saya memang ditugaskan untuk di Sukaramai, tapi portofolionya ya kita berbagi lah. Pimpinan untuk yang di Martubung ada lagi. Ada lagi. Cuma beliau ini megang tidak hanya di Martubung saja.
yang di kalau nggak salah di Namorambe juga ada proyeknya, termasuk sampai dengan megang proyek yang di Aceh gitu. Kalau saya skopnya di Rusunami ini saja. Oh, Sukaramai ya Bang. Sukaramai. 1,5 sudah selesai tower. Tentu akan melihat video tadi jauh sekali perbedaan. Jauh. Kalau kita lihat memang betul-betul seperti apartemen ya Bang ya. Betul. Pasca dia masyarakat pemilik unit direlokasi kembali ke gedung Bang. Seperti apa sih kehidupan masyarakat di sana Bang? Ya dibanding yang sebelumnya itu, dibanding sebelumnya. Kalau yang dulu jelas paling signifikan adalah masalah kebersihan, yang otomatis implikasi ke kesehatan ya. Kalau dulu ya bisa dilihat di video tadi kondisinya seperti apa. Kalau sekarang ya pagi dan sore tim cleaning itu pasti ada yang bergerak gitu. Jadi setiap pagi sapu, terus abis itu buka jendela dan lain sebagainya. Koridor adalah menjadi public area, tidak boleh ada barang, tidak boleh ada yang lain gitu ya. Jadi tertata. Ya apalagi yang jelas ada lift ya, nggak mungkin lantai 20 nggak pakai lift ya Bang. Kalau kemarin kan nggak ada ya Bang? Betul, ya yang 4 lantai. Lantai aja yang kan? Mereka mau ke lantai 4 ya naik tangga lah. Ini betul-betul meningkat lah Bang ya. Secara fasilitas, secara dan bahkan kita sudah menerapkan smart access. Jadi saya sudah memakaikan security ya dalam arti smart card untuk mengakses lantainya. Jadi orang tidak bisa sembarangan masuk. Hanya dibatasi di lantainya saja gitu. Betul, Bang, ya? Dia ada di lantai 17 ya hanya bisa akses lantai 17. Secara keamanan terjamin dan sistem itu sudah kami persiapkan untuk bisa terintegrasi dengan misalnya di unitnya dia mau pasang smart home atau smart lock, itu bisa connect langsung. Nanti besoknya kita akan pasang juga e-parking atau electronic gate. Nah itu juga udah bisa langsung terkoneksi karena kita sudah rancang desain sistemnya itu bisa digunakan ke depannya. Keren sekali ya. Oke ya. Harusnya apa ya masyarakat dan itu boleh dicek lah. Biayanya sangat minim dibanding dengan yang lain. Secara total keseluruhan lahan kita itu berapa besar sih Bang? Secara total jadi luas lahan yang karena itu ada 2 lahan yang terpisah jalan utama gitu ya, tapi nanti akan dibikin sky bridge-nya lah gitu ya. Itu totalnya di sini 8 ribuan, di sana 7 ribuan. Jadi kurang lebih ada sekitar 16.000 sampai dengan 17.000. Gede sekali Bang. Ya. Selain fasilitas masjid tadi Bang, apalagi sih fasilitas di area Perum kita itu Bang? Kalau di tower yang sudah terbangun itu ada public space-nya. Nanti di situ juga ada area yang rencananya akan ada PAUD gitu ya, ada sekolah, fasilitas kesehatan gitu ya. Lalu di tower-tower berikutnya itu ada kolam renang, ada kemarin juga permintaannya atau desainnya itu mau bikin basketball court gitu ya, lapangan basket gitu. Dan di unit atau tower yang seberangnya itu akan ada pusat perbelanjaan. Betul. Tapi bukan yang mewah ya. Sekali lagi bukan yang mewah. Kita ya konsepnya Medan base gitu, Medan base. Kalau bisa bahkan kalau memang memungkinkan Pemko ingin menjadikan itu sebuah sentra UMKM ya. Bisa jadi gitu Bang. Ya. Kita tinggal hitung saja gitu. Dari penjelasan Abang tadi ini udah satu kesatuan yang secara taraf hidup meningkat sekali ya Bang ya. Lalu tentu masyarakat Tribuners bertanya nih Bang, tadi untuk tipe studio udah tahu mereka 300 juta plus gitu Bang ya. Kalau yang tipe studio yang ready stock sekarang sudah sold out. Ya iyalah, kacang goreng gitu harga segitu. Next ada 2,5 tower lagi. Iya. Kan tadi Abang bilang kemungkinan akan bermain di tipe studio dan 1 kamar. 1 kamar atau 2 kamar. Atau 2 kamar. Jadi kita kalau sekarang ada juga yang ready stoknya 3 kamar, tapi mungkin ke depannya yang 3 kamar itu kita konversi menjadi 2 kamar gitu. Jadi lebih banyak lah. Untuk kepemilikan sendiri itu apa Bang? Bisa melalui bagaimana untuk memiliki unit di sana? Sama seperti kebanyakan properti, gampang. Bahkan kita punya
kerjasama dengan bank yang memungkinkan DP 0% lah. Gitu ya. Jadi kita punya bank jelas bank-bank kuat di belakang kita seperti BTN, BNI, Mandiri gitu ya. Dan juga bank-bank lain yang mungkin menjadi pilihan konsumen itu sendiri. Ya. Jadi mau dibeli pakai kita punya istilahnya citun gitu ya atau cash bertahap kita juga ada. Cukup bayar booking fee 5 juta, baru kemudian habis itu DP-nya, nanti hitunglah pembayarannya seperti apa. Gitu. Berapa kali gitu? Berapa kali, betul. Cicilannya seperti apa, mau dicicil, mau lunas gitu. Kalau saya sih memang ini satu di antara solusi di permukiman yang mulai padat di Medan, yang mencari properti sudah agak susah gitu susah bukan karena unitnya nggak ada, unitnya ada bang, harganya yang mahal kan betul, apalagi tengah kota ya. Iya, dan ini di tengah kota dengan konsep yang tadi menarik sekali, hunian baru, gedung baru, fasilitasnya lengkap. Nah Tribuners, tentu masyarakat Medan bisa menjadikan ini kebanggaan bahwa ada Perumnas Sukaramai yang kemudian mendapatkan perhatian besar dari pemerintah melalui Perumnas gitu bang ya. Bahkan tadi bukan Jakarta tapi Medan dulu yang mendapatkan revitalisasi untuk Perumnas. Nah Tribuners, tentu menjadi kebanggaan kita warga Medan dengan mendukung program pemerintah ini, tentunya dengan tadi langkah-langkah desain yang sudah disiapkan oleh Perumnas. Nah sebelum menutup perjumpaan ngopi sore kita hari ini, Bang Fauji mungkin ada masukan atau apa kepada Tribuners di rumah supaya proyek kita ini bisa berjalan dengan lancar, Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tolong jangan terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak benar berkembang di masyarakat. Sekali lagi ini adalah proyek kita bersama demi kemajuan Kota Medan. Mari kita dukung gitu ya. Dan jangan termakan dengan isu sara, karena ini kemudian dimainkan isu sara nih yang sekarang. Kita Perumnas itu adalah milik negara, BUMN gitu. Kita menyediakan hunian itu untuk semua. Jadi siapa saja yang mau beli ya kita terima. Nggak bisa kita clustering gitu ya. Misalnya hanya suku atau ras apa yang boleh beli kan nggak bisa gitu. Seluruh warga Indonesia silahkan gitu. Saya sudah jelaskan, ini kesempatan yang baik. Kita masih punya unit yang juga sudah ready stock, harganya lumayan bisa dibilang termurah di Kota Medan ya, untuk 2 bedroom ya, starting dari 2 bedroom sekarang yang ready 2 bedroom dan 3 bedroom gitu. Terima kasih Bang Fauji sudah hadir dalam ngopi sore kita hari ini. Tribuners, saya ingatkan kembali untuk terus mengupdate informasi terkini melalui pemberitaan kami, baik melalui online tribunmedan.com dan versi cetak kami, Tribun Medan, yang hadir setiap harinya. Lalu kami juga menyampaikan berbagai informasi melalui media sosial kami, baik live report maupun pemantauan dari lapangan, melalui digital activity, yakni breaking news yang kami sajikan melalui sosial media kami. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan ngopi sore hari ini. Mudah-mudahan ngopi sore hari ini memberikan dampak yang baik. Ada sesuatu yang kita dapat. Begitu Bang Fauji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam ngopi sore berikutnya.